Harto Kandar, kuasa hukum pihak terkait, Dr. Abdul Muthalib Rimi dan kawan-kawan, dan pengawas pemilihan umum Kabupaten Poso. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada masing-masing perkara, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana selengkapnya berkenaan dengan alasan-alasan permohonan yang tidak jelas atau kabur telah termuat dalam pertimbangan hukum masing-masing perkara yang selanjutnya dianggap telah diucapkan. Berkenaan dengan alasan tersebut tidak terdapat keraguan bagi mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur atau obskur. Dengan demikian eksepsi termohon dan atau eksepsi pihak terkait yang menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur atau obskur adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berpendapat permohonan pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi untuk masing-masing perkara dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. 2 menolak eksepsi untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon untuk perkara nomor 284-Gub-PAPU-Gub-2025 nomor 189-PAPU-Gub-2025 nomor 105-PAPU-Gub-23-Romawi-2025 nomor 117-PAPU-Gub-23-Romawi-2025 nomor 162-PAPU-Gub-23-Romawi-2025 dan nomor 182-PAPU-Gub-23-Romawi-2025 tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Soeharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmik P. Poeh, M. Guntur Hamzah, Arif Hidayat, Anwar Usman, Eni Nurbaningsih, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 19:42 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Eri Satria Pamungkas, Siska Yosipin Sirait, Nur Lydia Stefani Hikmah, Dewi Nurul Safitri, dan Lukti Widakto Ediono sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut pengucapan putusan nomor 192. Putusan nomor 192/PHPU-Bub-23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat tahun 2024 yang diajukan oleh Hengki Kurniawan dan Ade Sudrajat Usman, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat tahun 2024 nomor urut 3 yang memberi kuasa kepada Boyke Lutfiana Syahrir, SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat yang memberi kuasa kepada Laradi Eno, SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Kedua, Cece
Rici Ismail dan Dr. Andus Asep Ismail, MSI, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pemilihan umum nomor urut 2, memberi kuasa kepada RD Susanti Komalasari SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, pokok perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, dan tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan, mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 3 dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keberpihakan dan pemberian dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2 dari aparat negara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dan utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah menyatakan karena dalil akuo tidak didukung dengan fakta-fakta hukum dan pemohon tidak menyerahkan bukti-bukti yang dapat meyakinkan mahkamah bahwa apa yang dilakukan pemohon adalah terbukti kebenarannya. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang menyatakan utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad hadir pada saat penyelenggaraan kampanye tanggal 22 November 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah menyatakan karena dalil akuo tidak didukung dengan fakta-fakta hukum dan pemohon tidak menyerahkan bukti-bukti yang dapat meyakinkan mahkamah bahwa apa yang didalilkan pemohon adalah terbukti kebenarannya. Bahwa berkenaan dengan dalil adanya politik uang yang melibatkan kepala desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, rukun warga, rukun tetangga, PKK, Posyandu, dan tim sukses yang memberikan kemenangan telak bagi pasangan calon nomor urut 2 di 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Cikalong Wetan dan seterusnya sampai dengan Kecamatan Cipendei dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah menyatakan tidak menemukan pelanggaran pemilihan dan tidak menemukan adanya fakta hukum lainnya. Oleh karena itu, mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan akuo, mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah sebesar 117.159 suara atau ekuivalen dengan 12,84%.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi. Nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 19.49 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ria Indriani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 193. Putusan nomor 193 PHPU Wako 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024 yang diajukan oleh Yudianto Mahardika Anton Timbang SH dan Nirna Lahmudin SPD, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024 nomor urut 2, memberi kuasa kepada Dr. Patrialis Akbar SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari memberi kuasa kepada Laode Muhram SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Haja Siska Karina Imran dan Sudirman, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kendari tahun 2024 nomor urut 1, memberi kuasa kepada Bosman SSI SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggat waktu pengajuan permohonan dan seterusnya. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu. Oleh karena itu, eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah, pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum dan seterusnya dianggap diucapkan, mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan pemohon. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan, dalil pokok permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kota Kendari, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Berkenaan dengan dalil pemohon mengenai adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS atau pemilih fiktif, mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon telah ditindaklanjuti oleh termohon dan Bawaslu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh pemohon. Sedangkan terhadap dalil-dalil lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Dengan demikian mahkamah berkesimpulan dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. 2. Berkenaan dengan dalil pemohon mengenai adanya surat suara yang digunakan namun tidak tercatat atau hilang, mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon telah ditindaklanjuti oleh termohon dan Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan oleh karena itu mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh pemohon. Sedangkan terhadap dalil-dalil lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Dengan demikian mahkamah berkesimpulan dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum.
bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon, dan seterusnya dianggap dibacakan. Terlebih terhadap permohonan aku, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 20.787 suara atau 11,07% atau lebih dari 2.816 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 19:55 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas, dengan dibantu oleh Anantia Ayu Devitasari sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 210. Putusan 210 PHPU BUP 23 Romawi 2225 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Tidung tahun 2024 diajukan oleh Said Agil STMT dan Hendrik SHMH pasangan calon Bupati